Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Bapak pada pertemuan kita yang ketiga ini. Bapak harap anak-anak sudah mempelajari serta mengerti tentang materi yang telah Bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang mana di pertemuan awal Bapak sudah memberikan tayangan video. Di pertemuan kedua kita sudah pertemuan tatap muka menggunakan aplikasi Google Meet, dan di pertemuan ketiga ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin tepatnya. Baik, untuk memulai pembelajaran, Bapak minta terlebih dahulu anak-anak untuk menyediakan perlengkapan alat-alat tulisnya serta perlengkapan belajar yang sekiranya dapat menunjang ataupun mendukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Bapak minta kepada anak-anak tetap jaga kesehatan di dalam rumah, stay di rumah, dan juga menerapkan protokol kesehatan jika berada di luar rumah. Untuk memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar tentunya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang, masih di judul kemarin, tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Hanya saja di sini melanjutkan materi yang kemarin. Kompetensi intinya sama: menghargai, menghayati ajaran agama, tanggung jawab, peduli, disiplin, toleransi, menerapkan pengetahuan faktual tentang kejadian yang nyata, mengelola, menyajikan, dan juga menalar tentang sumber-sumber data yang telah diterapkan. Oke, untuk materi kemarin kita sudah belajar tentang hakikat dan sejarah perumusan Pancasila, dimulai dari sidang BPUPKI pertama, kedua, sampai dengan sidang PPKI untuk menerapkan kepala negaranya atau pemimpin negara kita. Hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama dari tahun 1945 sampai dengan 1965, Orde Baru, dan juga era reformasi. Oke, kita lanjut. Ini Bapak skip karena ini merupakan materi yang kemarin. Masih materi yang kemarin, kita skip sampai dengan ini dia. Oke, dapat anak-anak lihat judul materi kita adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Berarti setelah negara kita resmi didirikan dalam bentuk negara yang berdaulat, yaitu negara NKRI tadi, sudah merdeka berarti. Next, kita lanjutkan periode masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa ini dasar yang digunakan yaitu UUD 1945 yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan, oleh Badan BPUPKI dan PPKI, menetapkan undang-undang sebagai dasar negara kita. Namun ada upaya-upaya yang muncul untuk menggantikan Pancasila itu sendiri melalui faham-faham komunis, yaitu PKI. Pemberontakan pertamanya terjadi di Madiun tahun 1948. Ada juga oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, itu dia ya. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mengalami berbagai macam masalah. Adapun upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa itu sendiri, untuk menggantinya menjadi ideologi lain, ada dua pemberontakan yang terjadi. Yang pertama adalah yang Bapak sampaikan di awal tadi, PKI di Madiun tahun 1948, tepatnya pada tanggal 18 September. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh musuh dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunisnya. Dan pada akhirnya pemberontakan yang dilakukan oleh musuh ini bisa digagalkan.
periode 1950 sampai dengan 1959. Nah, periode ini penerapan Pancasila diarahkan kepada ideologi liberal yang pada dasarnya menjamin stabilitas pemerintahan. Lanjut, periode 1956 sampai dengan 1965. Nah, ini berakhirnya era Insinyur Soekarno. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi demokrasi ini justru tidak berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinannya bersifat pribadi oleh Presiden Soekarno. Maka terjadilah berbagai penyimpangan dalam Pancasila. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi otoriter, diangkat sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Nah, USDEK itu merupakan singkatan dari Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Periode 1956 sampai dengan 1965 tersebut, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila yang berada di atas ataupun berada pada kekuasaan Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi juga pemberontakan PKI tanggal 30 September atau yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI, yaitu pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit dengan tujuan untuk pemberontakan ini kembali mendirikan negara Soviet yang sebelumnya, serta mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Namun upaya ini juga digagalkan, alhamdulillah, dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, video G30 SPKI ini dapat anak-anak lihat yang mungkin sudah tayang di televisi. Lanjut, masa Orde Baru. Nah, Orde Baru ini sudah mulai pergantian presiden, yang sebelumnya digantikan oleh yang sebelumnya Insinyur Soekarno, sekarang digantikan oleh Presiden Soeharto. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 60 berada pada kondisi yang relatif tidak stabil. Karena apa? Karena adanya partai-partai komunis yang hendak mengganti paham ataupun ideologi negara kita. Makanya ada gerakan G30S tadi, SPKI. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Super Semar atau yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya, dasar berdirinya Orde Baru tersebut. Kelahiran Super Semar terjadi karena serangkaian peristiwa-peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu sidang kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Oke, Dwi Kora ini apa? Dwi Kora ini merupakan kabinet kerja sebenarnya. Dwi Kora itu merupakan dua. Kora itu merupakan komando rakyat. Jadi Dwi Kora itu merupakan singkatan sekaligus kabinet kerja yang ada pada masa itu. Oke. Ini dia Orde Baru. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan undang-undang secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru ini. Nah, itu dia. Nah, pada masa Orde Baru ini pula harus diterima masyarakat melalui indoktrinasi dan pemaksaan dalam sistem pendidikan nasional yang membuat Pancasila melekat
erat dalam kehidupan bangsa pada era Orde Baru itu. Namun pemerintah menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi berbagai bentuk produk kebijakan. Dengan berjalannya waktu muncul persoalan, yaitu infrastruktur politik terlalu larut dalam mengaktualisasikan nilai dasarnya. Pancasila diposisikan sebagai alat bagi penguasa melalui monopoli pemaknaan dan juga penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan menyelenggarakan kekuasaan. Ini bentuk penyimpangannya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun di era Orde Baru ini ternyata Pancasila hanya dijadikan alat bagi para penguasa untuk memonopoli pemerintahan atau sistem pemerintahan. Akibatnya terjadilah pergantian rezim di era reformasi. Ini dia era reformasi. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasannya yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas seperti ini. Munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, dan memicu perpecahan. Tantangan lain adalah, menurutnya, rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik langsung maupun tidak langsung. Oke, silakan anak-anak saksikan tayangan video berikut. Silakan anak saksikan. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Di sini sudah dijelaskan. Silakan anak menyaksikan untuk memperkuat teori yang Bapak sampaikan tadi ataupun hasil materi yang Bapak sampaikan tadi.
Jadi sudah Bapak sampaikan juga, ini merupakan ringkasan. Nah, ini dia. Dalam perjalanan politik, pemerintahan Orde Baru berpusat pada presiden yang merupakan pusat dari seluruh proses politik. Nah, itu merupakan kelemahan dari masa Orde Baru. Lanjut, masa reformasi. Nah, ini silahkan anak baca. Tadi sudah Bapak jelaskan juga. Oke. Mengganti Pancasila menjadi ini dia ya. Oke. Nah, ini merupakan era reformasi, kebebasan mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga banyak muncul kebablasan lah, banyak hal-hal negatif yang terjadi di era reformasi tersebut. Tapi kita ambil sisi positifnya saja. Sip. Oke. Next. Nah, ini merupakan tugas anak-anak yang perlu anak-anak selesaikan. Jadi carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa pada Orde Baru melalui berbagai sumber. Tuliskan kelebihan dan kelemahannya di sini. Oke, itu dia. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.